Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk Mam Devi, terima kasih. Kami di sini, kelompok 6, ingin mempresentasikan materi dari PPT yang ke-6, yaitu Service Quality Gap Model untuk UTS Kualitas Pelayanan. Oke, langsung saja kita lanjut ke table of content. Di sini nanti akan ada bagian-bagiannya, bisa dilihat. Kemudian ada tim kami. Nah, ini pertama ada saya sendiri, Muhammad Iqbal Hanafi. Kemudian ada Septi Malina. Kemudian ada Dewi Rahmawati. Ada Delinda Karina Listi. Nah, ini kemudian ada Nursifa Vidya. Dan ada Sangga Arjuna. Oke, kemudian kita akan masuk ke definisi. Di sini akan disampaikan oleh Saudari Meli. Untuk waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih Iqbal. Di sini ada definisi kualitas pelayanan. Menurut Jetmal dan Bittner dalam ALMA 2013, mendefinisikan mendefinisikan jasa atau layanan merupakan suatu aktivitas atau proses yang melibatkan pihak pelayanan dan pihak produsen untuk mendapatkan nilai tambah seperti kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan. Jasa bukanlah berbentuk fisik seperti barang atau produk lainnya, melainkan aktivitas ekonomi yang dapat membuahkan hasil. Menurut Arianto 2018, kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai berfokus pada memenuhi kebutuhan dan persyaratan, serta pada ketepatan waktu untuk memenuhi harapan pelanggan. Kualitas pelayanan berlaku untuk semua jenis layanan yang disediakan oleh perusahaan agar klien berada di perusahaan. Next. Nah, di sini ada model kesenjangan atau model pelayanan berkualitas. Lalu ada 5 penyebab tidak berhasilnya pelayanan yang berkualitas. Yang pertama, gap 1, perbedaan antara persepsi manajemen dengan harapan konsumen. Gap 2, perbedaan antara persepsi manajemen dengan spesifikasi dari pelayanan yang berkualitas. Gap 3, perbedaan antara spesifikasi pelayanan yang berkualitas dengan pemberian pelayanan yang ada. Gap 4, perbedaan antara pelayanan yang diberikan dengan janji yang diberikan sebelumnya. Gap 5, perbedaan antara pelayanan yang diharapkan dengan pelayanan yang dialami oleh konsumen. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Ya, di materi kali ini ada gap 1, yaitu kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen perusahaan. Buat manajemen perusahaan salah mengerti terhadap apa yang diharapkan pelanggan. Nah, teori penunjangnya yaitu ada harapan, persepsi, kualitas pelayanan, dan gap analisis. Selanjutnya ada gap 2, yaitu perbedaan antara persepsi manajemen dengan spesifikasi dari pelayanan yang berkualitas. Kesenjangan ini mengkaji perbedaan antara persepsi manajemen tentang kualitas layanan dan langkah-langkah yang diambil untuk menyediakan tingkat layanan tersebut. Manajer mungkin memahami apa yang diharapkan pelanggan, mereka tetapi belum menetapkan pelatihan atau standar yang diperlukan untuk memenuhi harapan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Dewi. Selanjutnya, untuk gap 3 akan dijelaskan oleh Saudari Delinda. Waktunya dipersilakan. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada gap 3, perbedaan antara spesifikasi pelayanan yang berkualitas dengan pemberian layanan yang ada.
Penyebabnya adalah kekurangan kemampuan dari pramusaji, disebabkan kurang adanya pelatihan atau pramusaji yang memang kompetensinya. Contoh pramusaji Karen Skinner yang terlalu baik dan ramah kepada konsumen, sehingga menimbulkan pemberian kualitas pelayanan yang tidak diharapkan. Selanjutnya ada gap 4, perbedaan antara pelayanan yang diberikan dengan janji yang diberikan sebelumnya. Komunikasi eksternal berupa janji-janji yang berlebihan dan kurang tersedianya informasi bagi calon pelanggan akan menimbulkan kesenjangan ini, sehingga harapan konsumen dipengaruhi oleh pernyataan atau janji yang disampaikan oleh staf promosi, tugas pemasaran, atau iklan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Delinda Karina. Selanjutnya untuk gap yang kelima, yang terakhir akan disampaikan oleh Saudara Juna. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang gap 5 ini, perbedaan antara pelayanan yang diharapkan dengan pelayanan yang dialami oleh konsumen. Kesenjangan ini merupakan hal esensi akhir yang menentukan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan yang sangat bergantung pada minimalisasi kesenjangan pertama hingga kesenjangan keempat yang terkait dengan penyampaian pelayanan atau jasa. Selanjutnya. Iya, di sini ada model serve qual, yaitu kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Di sini ada 5 dimensi model serve qual. Yang pertama itu ada tangibles atau bukti fisik, dan yang kedua ada reliability atau keandalan, yang ketiga ada responsif atau daya tanggap, yang keempat ada assurance atau jaminan, dan yang terakhir ada empati. Baik, kepada Saudara Juna saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, untuk penjelasan kesenjangan serkual akan disampaikan oleh Saudari Nursifa Fidia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang kesenjangan serve qual. Kesenjangan serve qual terjadi ketika terdapat perbedaan antara harapan pelanggan dan persepsi mereka terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi. Model ini dapat membantu perusahaan atau organisasi untuk mengidentifikasi di mana kesenjangan terjadi dan mengambil tindakan untuk memperbaiki kualitas layanan yang diberikan. Selanjutnya. Yang pertama ada metode analisis expected service. Metode expected service pada model ServeQual adalah salah satu cara untuk melakukan analisis gap antara ekspektasi pelanggan dengan persepsi mereka terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan. Langkah-langkah dalam melakukan analisis model ServeQual dengan metode expected service yang pertama yaitu menentukan dimensi kualitas layanan, lalu membuat pertanyaan untuk masing-masing dimensi kualitas layanan yang terkait dengan ekspektasi pelanggan dan persepsi mereka terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga ada berikan skala penilaian, lalu berikan nilai rata-rata, dan hitung gap score. Selanjutnya, lalu ada metode analisis perceived service. Perceived service adalah persepsi atau tanggapan pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Analisis perceived service dalam kualitas pelayanan dilakukan untuk mengukur sejauh mana pelanggan merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Langkah-langkah dalam melakukan analisis perceived service dalam kualitas pelayanan yang pertama yaitu sama, menentukan dimensi kualitas pelayanan, lalu membuat kuesioner, memberikan skala penilaian, mendistribusikan kuesioner,
analisis data, dan tindakan perbaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih kepada Saudari Siva. Selanjutnya, untuk materi serval instrumen akan saya bacakan. Serval adalah sebuah instrumen untuk mengukur kualitas layanan. Instrumen ini dikembangkan oleh para suraman, Zetamel dan Berry pada tahun 1988. Instrumen ini memiliki 5 dimensi kualitas layanan. Yang pertama ada keandalan, yaitu kemampuan untuk memberi layanan yang akurat dan konsisten. Atau kalau dalam bahasa sekarang itu dapat dipercaya. Kemudian yang kedua ada daya tanggap, yaitu kemampuan untuk merespon kebutuhan pelanggan dengan cepat atau peka. Kemudian yang ketiga ada jaminan, yaitu kemampuan untuk memahami dan memperhatikan kebutuhan pelanggan. Yang keempat ada empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan memperhatikan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kelima, yang terakhir ada bukti fisik, yaitu kemampuan untuk memberikan lingkungan fisik yang memadai. Oke, itu tadi untuk nilai untuk instrumen serval. Sekarang untuk skor nilai serval. Serval instrumen menggunakan skala Likert untuk menilai persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh suatu organisasi. Skala Likert adalah sebuah metode pengukuran yang mengharuskan responden memberikan penilaian atau tanggapan terhadap pernyataan dalam bentuk skala yang berbeda. Pernyataan-pernyataan tersebut diberi bobot penilaian menggunakan skala Likert dengan nilai antara 1 sampai 7 atau kalau dulu 1 sampai 5. Adapun penjelasannya yaitu untuk nilai 1 yaitu sangat tidak setuju. Untuk nilai 2 tidak setuju, nilai 3 cenderung tidak setuju, nilai 4 cenderung setuju, nilai 4 itu netral, nilai 5 itu cenderung setuju, kemudian nilai 6 itu setuju, dan nilai 7 sangat setuju. Nah ini untuk perhitungan, untuk mengukur skor nilai serval, yaitu dapat dihitung berdasarkan rumus sebagaimana berikut. Skor persepsi, kemudian ini dikurang skor ekspektasi atau harapan. Jadi kita berikan sedikit penjelasan. Untuk nilai skor persepsi, ini, mohon maaf. Untuk skor persepsi, ini adalah nilai yang diberikan oleh si konsumen ketika sudah merasakan pelayanan yang diberikan. Apakah dia memberikan 5, ataukah dia memberikan 3, kemudian dikurangi skor ekspektasi atau harapan awalnya dia. Contoh, dia berekspektasi pelayanan yang akan diberikan adalah 7, sementara skor persepsi yang sudah dia rasakan, dia memberikan nilai 3. Maka hasilnya, skor servalnya adalah 7 dikurangi 3, yaitu minus 4. Berarti terjadi minus di antara skor servalnya. Itu contoh perhitungannya. Atau banyak yang sudah ada tabel-tabelnya, bisa dilihat di sumber-sumber yang lain. Kemudian di sini ada manfaat dari model gap quality ini ya. Yang pertama yaitu melalui analisis terhadap skor kesenjangan, yaitu gap. Ini perusahaan dapat menilai kualitas keseluruhan layanan seperti yang dipersepsikan konsumen. Kemudian dapat ditemukanali juga aspek-aspek dalam setiap dimensi yang membutuhkan penyempurnaan kualitasnya. Kemudian dapat mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan persepsi konsumen terhadap kualitas layanan yang diberikan. Kemudian dapat meningkatkan citra organisasi yang baik di mata konsumen. Kemudian dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Demikian manfaat dari metode gap quality ini. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan yang
kesalahan dari tutur kata yang kurang bisa dipahami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada teman-teman semua.